Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 11 dalam topik kedatangan Sri Krishna di Dwaraka. Selanjutnya sloka pertama. Sutta waca anartan saupavraja Sridhan jana padan swakan dadhau darawarang tesham visadang samayam iwa. Artinya, Sutta Goswami berkata, setibanya di perbatasan kotanya yang sangat makmur, dikenal sebagai kotanya para anarta atau Dwaraka, Krishna membunyikan kerangnya yang bertuah, mengabarkan kedatangannya, dan terbukti menyembuhkan kelesuan para penduduk. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tuhan yang terkasih sedang berada jauh dari kotanya yang makmur dalam kurun waktu yang cukup lama, karena meletusnya perang Kuruksetra, sehingga semua warga kota dirundung kesedihan perpisahan. Ketika Tuhan hadir di bumi, Dia diiringi oleh rekan-rekan kekalnya, seperti halnya presiden yang butuh pendamping para stafnya. Rekan-rekan Tuhan itu adalah jiwa-jiwa yang selamanya bebas merdeka, dan mereka tidak dapat menoleransi perpisahannya dengan Tuhan, bahkan sesaat pun, karena saking cintanya. Dengan demikian, para warga kota Dwaraka berada dalam keadaan lesu dan mendamba kedatangan Tuhan setiap waktu. Jadi, suara kerang Krishna itu adalah pertanda yang menyemangatkan dan terbukti langsung menyembuhkan kelesuan mereka. Semangat mereka kian berkobar untuk segera mungkin dapat melihat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan semuanya bersiap-siap untuk menyambut Dia dengan cara yang pantas. Inilah tanda-tanda cinta yang spontan kepada Tuhan. Selanjutnya, sloka 2. Saukcaka sedawala daro daro piuru krama syadara sona sonima datma yamana kara kanja sampute yathobja kande kala hamsa utswanaha. Artinya, bulatan besar pada sangkala putih itu nampak memerah saat digenggam dan disentuh oleh bibir Sri Krishna ketika ditiup. Perubahan warna itu dikarenakan sentuhan yang bersifat spiritual, bagaikan seekor angsa putih bermain-main di antara tangkai-tangkai bunga padma merah. Penjelasan. Terjadinya mutasi dari material ke spiritual pada saat bulatan besar sangkala putih itu ditandai oleh memerahnya ia saat digenggam dan disentuh oleh bibir Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa bersifat serba spiritual, dan eksistensi spiritual itu melampaui eksistensi material. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang bersifat material dalam kontak dengan spiritual, dan mutasi spiritual ini terjadi seketika berkoneksi dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Tuhan Yang Maha Esa ada di dalam setiap partikel segala eksistensi, dan Dia dapat memanifestasikan kehadirannya dalam diri siapapun dan pada apapun. Melalui cinta dan pelayanan bakti kepadanya, atau dengan kata lain, kontak spiritual dengan Dia, apapun itu pasti bermutasi dari material menjadi spiritual, seperti fenomena memerahnya bulatan besar sangkala putih di genggaman Tuhan itu. Dan sangkala putih itu ibarat para mahamsa atau para bijaksana yang menikmati kebahagiaan rohani secara kekal di kaki padma Tuhan, yang juga tak ubahnya dengan angsa-angsa putih yang dengan sukacitanya bermain-main di dalam air yang dihiasi tangkai-tangkai bunga padma merah. Selanjutnya, sloka 3. Tam upasrutya ninadang jagat bhaya bhaya waham
Pratyudyayu praja sarva Bhartri darsana lalasaha. Artinya, setelah mendengar suara yang ditakuti oleh kepribadian rasa takut di dunia material ini, para warga Dwaraka berlarian ke arahnya, semata-mata memenuhi hasrat yang terpendam lama untuk bertemu Sri Krishna, yang merupakan tempat bernaung semua penyembah. Penjelasan. Seperti yang sudah dijelaskan, warga Dwaraka yang hidup selama masa kehadiran Krishna di sana semuanya adalah jiwa-jiwa terbebaskan yang hadir bersama Sri Krishna sebagai sanak keluarganya. Mereka semua sangat ingin bertemu Sri Krishna walaupun kontak batin mereka dengannya tidak pernah putus. Seperti halnya para gopi Vrindawana selalu ingat kepada Krishna ketika Krishna mengembalakan sapi jauh dari desa para warga Dwaraka pun semuanya kusuk berpikir tentang Krishna ketika Krishna jauh dari Dwaraka untuk menghadiri perang Kuruksetra. Beberapa penulis fiksi yang terkenal di Benggala menyimpulkan bahwa Krishna di Vrindawana, Krishna Mathura, dan Krishna di Dwaraka adalah sosok-sosok yang berbeda. Tidak ada bukti historis yang mendukung kesimpulan tersebut. Krishna di Kuruksetra dan Krishna di Dwaraka adalah sosok yang sama. Dengan demikian, ketidakhadiran si Krishna di Dwaraka membuat seluruh penduduk kota rohani itu menjadi murung. Ibarat dunia ini menjadi gulita karena ketidakhadiran matahari. Suara yang digemakan oleh sangkala Sri Krishna itu telah membangkitkan sukma penduduk kota itu, sama dengan terbitnya matahari di waktu pagi penghalau gelap. Jadi, kedatangan Sri Krishna di Dwaraka itu menyemangatkan jiwa penduduk kota itu yang seolah-olah baru bangkit dari liang kuburnya, dan mereka semuanya bergegas untuk menemui Krishna. Para penyembah tidak mengenal pelindung lain selain Krishna. Suara Tuhan dapat menghalau rasa takut karena suaranya identik dengan diri Tuhan. Seperti yang telah berusaha kami jelaskan bahwa Tuhan bersifat mutlak. Namun, eksistensi material kita didominasi oleh rasa takut karena efek dari kesementaraan eksistensi material itu. Di antara 4 masalah yang menyertai eksistensi material itu yakni kebutuhan pangan, kebutuhan untuk menetap secara nyaman, dorongan untuk bereproduksi atau berketurunan, dorongan untuk mempertahankan diri. Yang paling dominan menonjol adalah dorongan untuk mempertahankan diri yang disebut rasa takut. Kita senantiasa merasa takut akibat ketidaktahuan kita akan masalah yang akan terjadi berikutnya. Keseluruhan eksistensi material itu disertai oleh berbagai masalah, dan rasa takutlah yang paling dominan menonjol. Ini diakibatkan oleh pergaulan kita dengan energi Tuhan yang menyesatkan, yang dikenal sebagai maya atau energi luar. Namun, semua rasa takut tersebut akan sirna selekas terdengarnya suara Tuhan yang direpresentasikan oleh nama sucinya, seperti yang digemakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam 16 kata berikut. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Untuk menghalau rasa takut yang terus menghantui kita, kapanpun kita dapat memampatkan getaran suara rohani ini, sehingga kita terbebas dari segala masalah yang menyertai eksistensi material kita. Selanjutnya, sloka 4 sampai dengan 5. Tatro panita balayo raper dipam iwa dritaha atmaramang purnakamam nijalabena nityada pritiyu palamuka procur harsha gadgadaya gira pitarang sarva suhridam avitaram iwarbakaha. Artinya, warga kota berkumpul di hadapan Sri Krishna sambil membawa hadiah-hadiah berharga.
dihaturkan kepada Krishna yang sepenuhnya puas dan mencukupi diri sendiri, yang dengan energinya sendiri senantiasa menyediakan kebutuhan semua orang. Persembahan hadiah-hadiah ini ibarat mengaturkan lampu kepada matahari. Namun, Tuhan senang menerima sambutan warganya yang mulai riuh berbincang penuh keceriaan dalam bahasa daerah mereka. Ibarat anak-anak yang menyambut kedatangan ayahnya yang senantiasa melindungi dia. Penjelasan: Tuhan yang Maha Kuasa Sri Krishna diuraikan di sini sebagai Atma Rama. Krishna mencukupi diri sendiri dan tidak perlu baginya untuk mencari kebahagiaan dari suatu apapun di luar dirinya. Krishna mencukupi diri sendiri sebab eksistensi spiritualnya adalah sepenuhnya kebahagiaan. Eksistensi Krishna bersifat kekal. Krishna Maha Tahu dan serba bahagia. Karena itu, hadiah apapun, betapapun bernilainya, tidak diperlukan olehnya. Namun, masih karena Krishna adalah yang mengharapkan kesejahteraan semua orang. Krishna menerima bhakti setiap orang. Segala hal yang dipersembahkan kepadanya dengan tulus. Bukanlah berarti bahwa Krishna terobsesi terhadap hal-hal tersebut, sebab segala hal itu bersumber dari energinya. Di sini disebutkan bahwa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ibarat mempersembahkan lampu kepada Dewa Matahari pada saat pemujaan kepada Dia. Apapun yang bersinar terang tidaklah lain adalah pancaran energi matahari. Namun untuk memuja Dewa Matahari diisyaratkan untuk mempersembahkan lampu kepadanya. Dalam tata cara memuja matahari, ada hal-hal yang diharapkan oleh para pemuja sebagai imbalan. Namun dalam bhakti kepada Sri Krishna tidak ada tuntutan apapun dari si pemuja dan dari yang dipuja. Ini semua merupakan murni cinta kasih antara Tuhan dan penyembahnya. Tuhan adalah ayah tertinggi bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, barang siapa yang sadar akan relasinya dengan Tuhan, ini dapat meminta apapun dari sang ayah. Dan sang ayah senang memenuhi permintaan putra yang penurut seperti itu tanpa tawar-menawar. Tuhan dapat disamakan dengan pohon pemenuh keinginan, dan setiap orang bisa mendapatkan segala sesuatu atas karunia cuma-cuma dari Tuhan. Namun, sebagai ayah tertinggi, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang dianggap sebagai penghalang pelaksanaan bakti kepada seorang penyembah murni. Mereka yang tekun dalam bakti kepada Tuhan dapat mencapai kedudukan bakti yang tak tercemar karena daya tariknya yang transendental. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Untuk Anda yang belum mengikuti Kaliga Time channel ini, silakan bergabung dengan cara klik subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar Anda sekilas tentang sloka-sloka yang dibahas dalam channel ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang bersama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.